بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Baik, kita tadi sudah mendengarkan murotal Quran Surah Al-Hajj yang dimulai dari ayat ke-27 sampai ke ayat ke-33 yang menerangkan tentang haji. Ada sebuah gambaran yang digambarkan di ayat ke-27 itu tentang berseru untuk mengajak orang lain pergi berhaji. Sebagaimana bunyinya, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Pada ayat ini, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, serulah manusia untuk pergi berhaji. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di situ ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah selesai membangun Ka'bah, lalu Allah perintahkan untuk mengajak orang-orang pergi berhaji. Sehingga apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Allah, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mengajak mereka sedangkan suaraku ini tidak sampai kepada mereka? Lalu kata Allah, ajaklah mereka, serulah mereka, nanti biar aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Naiklah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ke atas mimbar. Dalam suatu pendapat itu di atas bukit Sofa, dan suatu pendapat lagi di atas bebatu-batuan. Dan yang pastinya beliau itu naik ke atas gunung yang lebih tinggi. Akhirnya berserulah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada sekalian manusia, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun ini Ka'bah, maka berhajilah kalian, maka pergilah kalian ke sana
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu pendapat itu, suara seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini terdengar seluruh manusia yang ada di muka bumi, termasuk pohon-pohonan, batu-batuan, bahkan janin yang ada dalam perut seorang ibu pun mendengar seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka seraya mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'matak laka wal mulk la syarika lak. Seraya mereka memanggil panggilan tersebut. Subhanallah. Baik, kita akan menerangkan apa itu haji dan apa saja hukum haji itu dan bagaimana haji itu. Haji itu berasal daripada bahasa Arab yang artinya hajjun, yang memiliki arti mengunjungi, berkunjung, pergi, berziarah. Artinya di sini adalah berziarah ke tempat yang lebih mulia, yaitu kita ke Baitullah Ka'bah. Dalam segi istilah, bahwasanya haji ini adalah sebuah ibadah ritual tahunan yang diadakan oleh manusia yang dihukumi oleh syariat, itu termasuk wajib hukumnya dan termasuk dalam rukun ibadah Islam. Yang kelima juga merupakan ketentuan yang sudah diatur oleh syariat Islam, didahului oleh ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian melakukan sa'i, dan kemudian tahallul, kemudian ditutup dengan tertib. Itu namanya haji. Jadi haji itu merupakan ibadah yang dilakukan tahunan oleh seorang umat muslim pada umumnya untuk melakukan ibadah taqarrub ilallah, melaksanakan ibadah yang dirindukan oleh umat Islam. Sehingganya ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi umat Islam, yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Kemudian hukum daripada haji ini terdapat di dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-97 juz 4. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ulama sepakat bahwasanya menurut daripada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, dan Hanafi itu sepakat semuanya bahwa haji itu hukumnya adalah wajib fardhu ain bagi seorang yang mukallaf yang sudah dibebani hukum, maka wajib atasnya untuk pergi berhaji. Adapun nanti akan dibahas tentang man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Mampu itu baik dari segi materinya maupun dari segi fisiknya maupun dari segi jasmani maupun dari ekonominya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun haji. Rukun haji merupakan kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan, karena apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah atau batal. Adapun rukun haji itu sendiri ada 6, yaitu yang pertama ihram. Segala sesuatu perbuatan yang memperoleh keberhasilan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendahului niat. Ihram yaitu adalah berniat. Ihram adalah melakukan niat sebelum mengerjakan haji. Menurut sisi istilah, para ulama mendefinisikan bahwa ihram ini artinya sengaja meniatkan diri untuk memulai kegiatan ibadah haji dan umroh. Yang kedua ada wukuf. Wukuf adalah berhadir di kawasan Padang Arafah pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai saat dari tergelincir matahari sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya. Wukuf adalah rukun yang penting dilaksanakan dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang, dan ia pun wajib untuk menyembelih seekor kambing. Selama melakukan wukuf, disunahkan untuk berpakaian bersih, suci, memperbanyak istighfar, zikir, dan berdoa baik dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketiga ada tawaf atau berkeliling Ka'bah. Tawaf pada rukun ini dinamakan tawaf ifadah.
yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Namun pendapat Imam Hanafi hanya 4 kali putaran saja, dan untuk 3 kali putaran berikutnya hanyalah wajib, tidak termasuk dalam rukun haji. Seluruh ulama sepakat bila jamaah haji tidak melakukan tawaf maka hajinya tidak sah. Yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sa'i merupakan bukti sejarah nyata untuk mengingat peristiwa Sayyidatina Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama putranya Ismail untuk mencari air. Melakukan sa'i adalah rukun haji, yang mana jika tidak dilakukan maka ibadah hajinya batal menurut imam yang 3 kecuali Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa sa'i itu hukumnya wajib, bukan rukun haji. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak melakukan sa'i maka ibadah hajinya sah, tetapi dia harus bayar fidyah. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul atau mencukur dan menggunting rambut. Tahallul adalah cara mengakhiri atau keluar dari ihram. Perbuatan ini dilakukan sesudah selesai sa'i. Cara dengan memotong rambut sedikit 3 helai. Bagi laki-laki sunnah untuk mencukurnya sampai habis, sedangkan bagi wanita cukup menggunting ujung rambutnya saja. Yang keenam adalah tertib. Sebagai penyempurnaan dari semua rukun, dimulai dari niat berihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan kemudian tahallul. Dari definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa menurut mazhab Syafi'i rukun haji itu ada 6. Sedangkan bagi mazhab Hanafi ibadah haji hanya 2 rukun saja, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf keliling Ka'bah. Selanjutnya adalah syarat-syarat haji. Syarat haji merupakan hal-hal yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan melaksanakan haji. Adapun syarat haji itu sendiri yaitu yang pertama adalah Islam. Jumhur ulama sepakat kecuali Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik, beragama Islam adalah syarat sah melakukan ibadah haji, bukan syarat wajib haji. Maka bagi orang kafir boleh melaksanakan haji, tetapi hajinya tidak sah kecuali dia telah beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Seorang anak kecil yang belum cukup dewasa atau belum balik, maka hukumnya menjadi ibadah sunnah saja. Jikalau seorang anak kecil yang sudah paham mengenai syarat ataupun rukun haji, maka hajinya sah, tetapi harus mengulang saat dia mencapai usia balik. Yang ketiga adalah berakal sehat. Syarat yang selanjutnya yaitu berakal sehat tidak mewajibkan ibadah haji atas orang-orang yang kurang sehat akalnya, seperti orang gila. Yang keempat adalah mampu. Semua ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini pandangan ulama fiqih mengenai batasan kemampuan seseorang dalam menunaikan ibadah haji, menurut Imam Hanafi, mampu yang dimaksudkan adalah mampu melakukan perjalanan, dengan transportasinya juga mampu perbekalannya. Artinya, syarat kemampuan itu harus melebihi batas nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan hingga pulang. Yang kedua, menurut Imam Malik, mampu yang dimaksud adalah mampu secara materi, baik berjalan kaki, menggunakan kendaraan, dan lain sebagainya. Kemampuan juga mencakup jaminan keamanan bagi nyawa dan harta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Azam. Kali ini insyaallah saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu tentang wajib haji dan sunnah-sunnah haji. Wajib haji adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika haji, namun tidak menjadikan sah atau tidaknya haji itu bergantung kepadanya. Jadi wajib haji itulah hal-hal yang harus dikerjakan dalam haji, namun jika kita menanyakan apakah haji tersebut sah atau tidak, itu tidak bergantung kepada wajib haji. Jadi dapat dibedakan antara syarat-syarat haji dengan wajib haji. Adapun wajib haji diantaranya menurut beberapa mazhab itu bermacam-macam. Yang pertama dari mazhab Imam Syafi'i, yang pertama yaitu ihram dari miqat atau sesuatu yang sudah ditentukan waktunya. Nah, miqat ini ada miqat zamani, waktu yang ditentukan dari ihram, yaitu mulai dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar menjelang hari raya 10 Zulhijjah. Nah, artinya ihram ini wajib dilaksanakan dalam rentang waktu 2 bulan 9 hari, dari awal Syawal tadi sampai sebelum terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
Miqat makani maksudnya tempat berihram. Itu yang pertama, ihram dari miqat. Terus yang kedua, berhenti di Muzdalifah walaupun hanya sebentar, bahkan melintasinya saja itu sudah cukup, sekadar dia tahu bahwasanya itu adalah Muzdalifah. Terus yang ketiga adalah melempar Jumratul Aqobah secara sendiri pada hari raya haji. Melempar 3 jumrah yang dilakukan pada saat hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dimulai dari pertengahan malam hari raya. Nah, syarat dari melemparnya ini adalah menggunakan 7 batu kerikil pada masing-masing lemparan, kemudian melaksanakannya secara tertib atau berurutan, dimulai dari jumroh yang pertama, kemudian jumroh wusto, dan yang terakhir jumroh aqobah. Nah, yang kelima adalah bermalam di Mina. Yang dipersyaratkan di sini adalah bermalam mulai dari tanggal 11 atau tanggal 12 Zulhijjah. Yang keenam itu tawaf wada. Tawaf ini merupakan kewajiban terakhir yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beribadah haji. Yang ketujuh, menjauhkan dari larangan-larangan berihram. Maksudnya menjauhkan diri dari sesuatu atau segala hal yang diharamkan ketika ihram, seperti berhubungan intim suami istri, membunuh binatang buruan, dan lain sebagainya. Bagi yang melanggar aturan ini maka akan dikenakan denda atau dam. Baik, itu tadi 7 wajib haji dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Imam Hanafi itu yang pertama ada sa'i, safa, dan marwah, hadir di Muzdalifah walau sesaat. Jika tidak hadir maka akan dikenakan denda atau dam. Yang ketiga adalah melontar jumrah. Caranya pada hari raya Idul Adha dengan melontarkan 7 batu kerikil atau sejenisnya, walaupun hanya segenggam tanah. Yang keempat adalah mencukur rambut. Dan yang kelima melakukan tawaf sodr. Oke, untuk wajib haji oleh mazhab Imam Hambali, yang pertama adalah ihram dari miqat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ini dilakukan sampai matahari terbenam jika orang tersebut melakukannya pada siang hari. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah pada hari penyembelihan hadiyu. Terus yang keempat adalah mabit di Mina. Ini dilakukan pada malam hari ya, bermalam. Yang kelima yaitu melontar berbagai jumrah secara tertib atau berurutan. Waktu melemparnya ini dimulai sejak malam penyembelihan hadiyu. Ini bagi orang-orang yang sudah melakukan wukuf di Arafah. Terus yang keenam ada mencukur rambut. Dan yang ketujuh adalah tawaf wada. Untuk mazhab Imam Maliki sendiri itu ada juga wajib hajinya. Yang pertama adalah berhenti di Muzdalifah. Terus yang kedua, mendahulukan melontar jumrah aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah daripada mencukur rambut dan tawaf idofah. Jika lebih dahulu atau didahului melakukan cukur rambut dan tawaf idofah, maka akan dikenakan denda. Yang ketiga adalah mabit di Mina setelah tawaf idofah selama 3 malam. Yang keempat adalah melontar jumroh secara berurutan selama hari tasyrik, sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, syarat sahnya melontar jumroh ini adalah memulainya dengan Jumratul Kubro, yaitu tempat yang berdampingan dengan Mina. Kemudian setelah itu Jumratul Wusto, kemudian mengakhirinya pada Jumroh Aqobah. Adapun alat yang dilontarkan ini adalah harus batu atau sejenis batu. Tidak boleh menggunakan selain batu seperti tanah liat dan lain-lain. Adapun ukurannya tidak terlalu kecil seperti batu kerikil pada umumnya. Yang kelima adalah mencukur rambut. Dan yang keenam yaitu membayar fidyah, yaitu dengan menyembelih hewan. Baik, itulah tadi penyampaian wajib-wajib haji. Sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah haji. Sunnah haji secara definitif artinya adalah perbuatan yang apabila dikerjakan ketika dalam kegiatan berhaji atau selama sedang berhaji akan mendapatkan ganjaran. Namun jika ditinggalkan itu tidak apa-apa. Untuk sunnah-sunnah dalam haji sendiri itu cukup banyak. Di antaranya mengenai ihram, tawaf, sa'i, wukuf, dan sampai akhir nanti. Itu semua ada sunnah-sunnahnya. Para ulama mazhab cukup banyak sekali menguraikan sunnah-sunnah ini sesuai dengan tata cara dan tertib-tertibnya tadi. Akan tetapi pembahasan kita kali ini akan kita gabung semuanya yang mencakup sunnah dari seluruh mazhab yang kita bahas tadi. Yaitu yang pertama mandi sebelum ihram. Yang kedua memotong kuku, mencukur rambut atau sejenisnya sebelum ihram, sunnah. Yang ketiga melakukan hubungan intim suami istri kalau tidak ada halangan. Karena jika sudah masuk ihram, maka itu sudah diharamkan. Yang keempat adalah mengenakan pakaian penutup aurat yang bersih dan berwarna putih. Yang kelima, mengenakan wewangian. Terus yang keenam, melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Terus yang ketujuh, mengalungkan hewan sembelihan guna untuk mengetahui kepada fakir bahwasanya hewan ini akan disembelih. Namun sunnah ini hanya dapat diterapkan kepada hewan onta dan sapi saja. Untuk kambing dan domba itu tidak sunnah. Terus yang selanjutnya adalah menghadap kiblat ketika memulai ihram.
itu sunnah. Terus sunnah selanjutnya yaitu memperbanyak bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu sebanyak-banyaknya, itu sunnah. Terus sunnah selanjutnya yaitu melakukan tawaf kudum atau tawaf kedatangan. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada, itu sunnah. Dan itu tadi pembahasan mengenai wajib haji serta sunnah-sunnah haji. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terakhir itu mengenai tentang hikmah dan manfaat haji bagi orang yang melakukan ibadah haji, dan bagi orang yang tidak melakukan haji pun mendapatkan percikan dari keberkahan mereka untuk di tengah-tengah kita. Yang pertama itu tentunya bagi orang yang telah melakukan ibadah haji itu mendapatkan jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala bagi yang mendapatkan haji mabrur, haji yang terima oleh Allah, yang melakukan rukun-rukunnya dengan baik dan melaksanakan kewajibannya dan serta melaksanakan sunat-sunatnya, tidak melanggar apapun yang bertentangan dalam haji, maka itu disebut dengan haji mabrur. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diterangkan, al-umratu ilal umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazau illal jannah. Dari umrah ke umrah itu adalah pelebur atau penghapus dosa di antara kedua umrah itu. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain pahalanya itu melainkan adalah surganya Allah. Allah akan berikan surga kepada orang tersebut. Ini kefaedahnya. Dan yang kedua itu artinya di situ berkumpulnya dari segala berbagai penjuru dunia, baik dari Asia dan Afrika dan seluruh benua dan seluruh penjuru dunia yang di situ berkumpul dalam satu titik. Tentunya itu menjalin silaturahmi, menjalin perdamaian, menjalin persatuan antar umat Islam dalam satu tempat, yaitu di Makkah Baitul Mukarramah. Kemudian tentunya bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji itu memiliki kepribadian yang baik daripada hari sebelumnya, hikmah tersendirilah, dan melakukan pastinya tentunya akan berubah menjadi lebih baik bagi orangnya, dan akan menjadi contoh bagi kita nanti yang belum berhaji supaya untuk bersiap-siap bagaimana keadaan ibadah haji-haji yang mereka lalui, lalu kita mengambil pelajaran dan mengambil ibrah daripada mereka yang mereka jalin Islam, mereka berhaji di Baitullah Makkah. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan orangnya wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan